wilayah itu mayoritas non-muslim, tapi wilayah itu sudah menjadi bagian dari kedaulatan negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Menjaga wilayah-wilayah itu meskipun mayoritas non-muslim berarti menjaga keutuhan negara. Nah, ketika KGNU berkomitmen menjaga NKRI, menjaga keutuhan negara, meskipun di sana ada Papua yang mayoritas non-Islam, NTT, Tapanuli, Halmahera, Bali mayoritas non-Islam, tapi KG tetap komitmen menjaga keutuhan itu. Pertama karena meniru Rasulullah dan juga seperti itu. Yang kedua, menjaga kedaulatan negara seperti Rasulullah juga menjaga kedaulatan negara. Apa arti kedaulatan negara? Meskipun beberapa wilayah itu mayoritas non-muslim. Di Bali, Mas, karena masuk dalam kedaulatan NKRI, meskipun Bali itu non-muslim, saya Marzuki dengan menuruti muslim hukum. Maaf. Bisa lanjut? Mohon maaf Yai, tadi ada kendala kamera dari pihak di pondok. Oke, sebentar, pihak operator di pondok sedang mengkondisikan kameranya, mohon bersabar. Mohon tolong dibuka Sinten? unmute-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar channel. Oke, oh Rin, mencari akunnya Rin. Sedang mencari akunnya, mohon dibantu yang co-host untuk mencari adminnya Kiai Marzuki Mustamar. Rin K I J K oh sampun. Halo, nggih Yai, ngapunten tadi ada beberapa kendala dari teknis. Berarti dari tadi mati, nggak dengar? Mendengar saat tentang Khalid Basalamah tadi, sebelumnya belum terdengar ya. Oh, man. Ini saya harus mengulangi dari mana ini? Hubul Waton ya? Nggih, Hubul Waton Yai. Nih. Ajaran Nabi yang diyakini NU itu bagian dari ajaran Islam, yang orang di luar NU nyinyir, antara lain di samping yang tadi masalah syariat sudah kami sebut, itu juga masalah menyangkut watoniyah, nasionalisme, patriotisme. Ya, apa ada contoh dari Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi itu juga mencintai tanah airnya? Iya. Nabi itu ketika berangkat hijrah, karena berat dia meninggalkan Mekah, Nabi membalikkan badan menghadap Mekah seraya berucap, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma akhrajtu mink. Demi Allah, wahai negeri Mekah, kaulah negeri yang paling aku cintai. Andai tidak karena kafir Quraisy mengusir aku dari Mekah, aku nggak bakalan meninggalkan kamu kok. Jadi hadis ini secara lafdon sorry, terang-terangan verbal, Nabi menyatakan cinta tanah airnya, cinta Mekah. Sungguh Mekah kaulah negeri yang paling aku cintai. Nah, kalau kita mencintai tanah air, itu sebetulnya ittiba Rasul, mengikuti Rasul yang juga cinta tanah air. Lalu Nabi hijrah, menurut hadis Bukhari Muslim, 16 bulan hijrah, Nabi dilarang sholatnya menghadap Masjidil Haram. Oleh Allah diperintah madhep Masjidil Aqsa. 16 bulan kangen dia nggak kuat, tidak boleh menghadap Mekah, itu nggak kuat. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah kembalikan kiblatnya ke Mekah. Dan itu direspon, dijawab Allah dalam surat Baqarah,
qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Muhammad, kami tahu kok sampean sering menengadahkan wajah ke langit, berdoa maksudnya, minta kiblatnya dikembalikan ke Mekah, yaitu kiblat yang kamu ridhoi, kiblatan tardoha. Fawalli wajhaka, okelah Muhammad, silahkan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Lego sudah, dibolehkan sholat madhep Masjidil Haram lagi. Rindunya Kanjeng Nabi sampai minta supaya kiblatnya madhep Mekah lagi, itu bukti kalau Nabi rindu Mekah, rindu tanah airnya. Dari situ kita kiai-kiai yakin dalam diri Nabi ada hubbul waton, dalam diri Nabi ada rasa cinta dan rindu kepada tanah airnya. Saya nggak percaya kalau ada PMI yang mungkin hidupnya enak di Taiwan, gak pengen mulih apaan nih, pandemi rawleh riayan rawleh muda kemeng kabeh ngono. Tetap saja namanya rindu. Wong galek tetap kangen karo alen-alen. Ya. Rindu Pak Yai. Apa? Rindu tanah air. Nah, ya rindu kan? Yeah. Nabi juga seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi itu ini berdasar hadis Bukhari dalam bab safar, bab tentang musafir. Nabi itu kalau pergi lama dari Madinah, pulang naik kuda atau unta, kok sekiranya sudah memandang bangunan-bangunan Madinah, itu Nabi memacu kudanya, cepet ayo, selak kangen, selak rindu Madinah. Nyata itu, dan itu menurut para ulama, hadis itu menjadi bukti kalau Kanjeng Nabi itu merindukan tanah airnya, kalau Kanjeng Nabi itu mencintai tanah airnya. Nah, karena Kanjeng Nabi mencintai tanah airnya, rindu tanah airnya, berarti kami warga NUG, NU yakin mencintai tanah air, merindukan tanah air, itu meniru Rasulullah SAW, ittiba Rasul, yang Rasul juga cinta Mekah, cinta Madinah. Dan tentu ittiba Rasul itu bagian dari iman. Kalau ittiba Rasul bagian dari iman, salah satu bentuk ittibanya mencintai dan rindu tanah airnya, maka Mbah Hashim merumuskan kalimat hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bukan kok itu hadis palsu, enggak. Mbah Hashim juga enggak menyebut itu hadis. Mbah Wahab juga enggak menyebut itu hadis. Hati-hatilah, ojo didik-didik nyinyir kepada ulama. Ulama itu mondok suwe puluhan tahun. Nah, kita sampean kadang kajian yang kampus ya seminggu pisan, likok-likok itu. Halako, enggak bandingan, Mas. Ulama nyun sewu, kumpul kiai langsung. Saya sampean kadang YouTubean, YouTube medsos, tanpa kita tahu jangan-jangan sudah diedit. Tanpa kita tahu jangan-jangan si penceramahnya nggak suka wiritan. Jangan-jangan penceramahnya juga nggak suka melakukan amal soleh, nggak konsisten, nggak konsekuen. Sementara kiai itu berproses jadi santri menuju akhirnya menjadi kiai, itu bertahun-tahun di Sidogiri, bertahun-tahun mesti puasa, mesti melean, apalan dan segala macamnya. Pulang kitabnya sebanyak ini, belum yang di perpus ini. Nah, kalau kayak begini terus dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka yang hanya likok-likok seminggu pisan, ya karena apa-apaan ya Mas. Sekali lagi, hati-hati kepada orang-orang di luar NU. Ini banyak kekeliruan kayak banyak kesalahan-kesalahan kayak begitu. Perkara mereka ngaku benar ya terserah, tapi kita punya dalil bahwa sikap hubbul watan itu benar, bahwa sikap bela tanah air itu benar. Nah, tapi nyuwun sewu, Indonesia heterogen, ada muslim, ada non muslim. Apa wajib dibela mati-matian? Iya,
Dulu negara Madinah yang dipimpin Nabi juga heterogen. Ada Muslim, Kristen, Yahudi, ada Sobiin. Kalau sekarang ada wilayah yang mayoritas non-Muslim, Bali, Papua, Tapanuli, Halmahera, NTT. Dulu negara Madinah yang dipimpin Nabi juga banyak wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim. Bani Koinuko, Nadir, Bani Jaumantil Jandal, Bani Quraidah, itu rata-rata Yahudi. Toh meskipun negeri-negeri wilayah itu rata-rata Yahudi, tidak menghalangi Nabi untuk tetap mempertahankan semua wilayah itu tanpa peduli, tanpa pandang bulu, meskipun sebagian mayoritas non-Muslim. Kalau sekarang kiai-kiai berkomitmen menjaga kedaulatan sampai Papua, menjaga kedaulatan sampai NTT, menjaga kedaulatan sampai Bali, meskipun mayoritas non-Muslim, itu karena dulu Kanjeng Nabi juga berkomitmen menjaga seluruh kedaulatan Madinah, meskipun beberapa wilayah itu mayoritas non-sewu Yahudi. Jadi sekali lagi, kalau kita komit menjaga Papua agar tetap menjadi bagian dari NKRI, itu ittiba Rasul. Yang dulu Nabi juga tetap komitmen mempertahankan Bani Quraidah, Bani Nadir, meskipun mayoritas Yahudi. Nah seperti itu loh. Yang kayak begini-begini, kalau saya sampai nggak paham, nanti terpapar dengan kalimat dikit-dikit takbir, dikit-dikit kafir, dikit-dikit tauhid. Terus apa hikmahnya wilayah yang mayoritas non-Muslim kok tetap dipertahankan kedaulatannya? Banyak hikmahnya. Satu, wilayah yang mayoritas Muslim tempat kita beribadah, ngaji Jumatan, sholat jamaah. Tapi wilayah daerah yang mayoritas non-Muslim, asal itu menjadi bagian dari NKRI, itu wahana untuk berdakwah. Karena kenyataannya sulit sekali dakwah di Timor Leste. Sudah keluar dari wilayah Indonesia. Sulit sekali kenyataannya dakwah di Nuhun Sewu, di Filipina. Sulit sekali kenyataannya dakwah di Papua Nugini. Sulit sekali dakwah di Vanuatu. Sulit sekali kita dakwah Nuhun Sewu sampai di Myanmar. Sulit sekali kita dakwah sampai di mungkin juga di daerah Saman juga. Kenapa? Begitu wilayah itu sudah di luar kedaulatan NKRI, kita dakwah sulit. Sesulit-sulit Bali, sesulit-sulit Papua, sesulit-sulit NTT, karena itu masih bagian dari kedaulatan negara. Saya kiai-kiai Jawa masih bisa leluasa dakwah ke sana. Sementara hal serupa kita nggak bisa melakukan di Timor Leste, nggak bisa melakukannya di Papua Nugini. Sekali lagi kami ulang, wilayah yang mayoritas Islam wajib dijaga. Karena itu tempat kita ngaji, beribadah, berjuang. Wilayah yang mayoritas non-Islam tetap dijaga kedaulatannya, jangan dilepas dari NKRI. Karena itu wilayah objek kita berdakwah. Sebab berdakwah di wilayah yang mayoritas non-Muslim yang di luar Indonesia kesulitan. Dan tentu juga ittiba Rasul, yang Nabi berkomitmen menjaga kedaulatan Quraidah, Bani Nadir, meskipun mayoritas Yahudi, ya kita juga tiru Nabi berkomitmen menjaga Bali, Papua, NTT, meskipun mayoritas non-Islam. Ini yang begini-begini perlu paham, perlu ngeh, biar kita itu melakukan sesuatu dengan kemantapan, gak ragu-ragu. Ini beberapa yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon teman-teman PMI tetap NKRI harga mati, Pancasila yes. Siapa kita? Karena suara ini gini. Kalau anu semua yai, ampun yai. Monggo yai, dimulai. Semua mohon dinyalakan mikrofonnya. Monggo yai. Siapa kita?
Siapa kita? Kita. Mana berisik ya ini. Ustaz. Oke, ngapunten monggo. Rin jeneng ngapunten Yai. Kula setting mulai Yai ngapunten. Pencet Yai. Monggo yang bagi co-host bisa dinyalakan untuk jawab. Dan enggak berisik. Ampun Yai. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Meskipun nyari duit di Taiwan, tapi bagaimanapun masa tua yang paling tenang bahagia tetap neng Trenggalek, tetap neng Tulungagung, tetap neng Blitar, tetap neng Pacitan, tetap neng Kediri, panggah neng Jombang, pancet neng Malang, Majeng, Lumajang, Jember, Dewesek, Bondowoso, Belinggo. Tetap saja kita nggak bisa melupakan negeri kita sendiri, seperti Rasulullah SAW juga sulit melupakan negerinya, yakni Makkah. Sekian, muka-muka panjenengan sehat selalu, baik-baik saja. Semoga bisa habis pandemi ini kendang-dang tek, dan iso mulih, dan iso ketemu keluarga, dan iso ziarah kubur, nyekar kangen karo mbae. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, punya Hafidhah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بأمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح احبابنا وخرب احسادنا وشتت شمل اعدائنا وامتنا على دين الاسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا الله kelawan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelawan karamai para ahlul bait, karamai para sahabat, kelawan karamai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kelawan karamai Wali Songo, kelawan karamai Mbah Hashim bawa istri, lantaran karamai Syekhona Khalil Bangkalan, lantaran dungane bapak ibu kula lan panjenengan sedaya. Ya Allah kita nyuwun sedaya kanca-kanca PMI teng Taiwan lan lintu-lintune jenengan paringi sehat, panjang umur, gampil rezeki, gampil urusanipun, atah bayaranipun, manipun terjaga dunia akhiratipun, wangsul kanthi selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih
kepada Kiai Haji Marusi Mustamar yang telah memberikan mauidah hasanah kepada kita semuanya. Kami yang hadir di sini adalah seluruh pengurus dari tiap ranting NU di Taiwan, dan alhamdulillah pada tahun ranting saniki. Mikir anteng Pak ya. Jumlahnya ada berapa ranting? Halo. Jumlahnya hampir 10 insyaallah. Nggih, Gus Mukti. 9. Oh, 9 ranting ya.